Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Acara pembukaan bimbingan teknis penulisan sejarah wakil daerah Gerakan Pramuka tahun 2024. Senin 28 Oktober 2024, Taman Rekreasi Wilayah Cibubur Timur. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penulisan Sejarah Wakil Daerah Gerakan Pramuka tahun 2024 kepada Kak Febrianes Visio. Musim panas, minum kopi gula aren. Minumnya bersama Kak Lutfi. Selamat datang Kak Warnas dan Kak Zejen hadir di pembukaan BIMTEK sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pramuka. Yang saya hormati Kak Warnas, Kakak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso, Sekjen Warnas, Kakak Majen TNI Purnawirawan Dr. Bakiat, Wakak Warnas bidang Abdimas Lingkungan Hidup dan Humas Info, Kakak Majen TNI Purnawirawan Dunia Lutfi, kakak-kakak Wakil Ketua Warnas, seterusnya kakak-kakak andalan nasional dan para peserta BIMTEK yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang telah berusia 63 tahun pada tahun 2024 ini. Namun, masih dirasakan ada kekurangan dalam pendokumentasian arsip sejarah, khususnya di tingkat daerah. Masih sangat sedikit wakil daerah yang menaruh perhatian pada sejarah kepramukaan di provinsi masing-masing. Masih sedikit pula
wakil daerah yang mempunyai data sejarah perjalanan perkembangan gerakan pramuka di provinsi masing-masing. Untuk itulah dirasakan perlunya bimbingan teknis berupa pelatihan kepada andalan atau staf wakil daerah yang berminat dan ditugaskan warga masing-masing untuk menjadi koordinator dalam menyusun buku sejarah gerakan pramuka di Kuarda masing-masing. Kegiatan ini disebut bimbingan teknis penulisan sejarah Kuarda se-Indonesia sebagai upaya untuk mendokumentasikan sejarah dan sekaligus meningkatkan citra gerakan pramuka. Adapun tema kegiatan ini yaitu menulis sejarah panduan membangun citra gerakan pramuka. Maksud kegiatan mengadakan bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan koordinator dan tim penyusun penulisan sejarah Kuarda se-Indonesia. Tujuan kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada andalan atau staf wakil daerah tentang pentingnya dokumentasi sejarah Kuarda dan teknis penyusunannya sehingga bisa diterbitkan dalam bentuk buku. Indikator program ini adalah terbentuknya koordinator dan tim penyusun penulisan sejarah Kuarda Indonesia. Adapun materi pada BIMTEK kali ini yaitu sejarah pimpinan gerakan pramuka, selanjutnya teknik pengumpulan data untuk penulisan sejarah, pengenalan historiografi, prinsip jenis dan metode penulisan sejarah, teknik penulisan buku kepramukaan, perpustakaan nasional dan buku-buku sejarah kepramukaan Indonesia, pengenalan pengumpulan data dan penulisan sejarah panduan, teori dan praktik menulis sejarah kepramukaan di daerah masing-masing. Selanjutnya kunjungan ke perpustakaan, ruang arsip dan sejarah. Adapun nantinya pembicara kita pada BIMTEK kali ini ada Kak Dr. Sigit Mulyono, ada juga Kak Dr. Musiana Yudawasti, beliau dosen ilmu komunikasi, ada juga Dr. Yuda Tampilisan, dosen sejarah FIB UI, Dr. Joko Musito, tokoh pramuka, Bapak Dr. Agus Tio, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas RI Panitia, Irwan Jubiansah, selaku Pusdiklatnas. Adapun peserta yang diundang adalah dari seluruh wakil daerah Indonesia, tapi mengingat banyaknya kegiatan yang diikuti oleh sebagai Kuarda, maka tidak semua Kuarda dapat mengirimkan pesertanya. Adapun perlu kita informasikan pada kali ini jumlah peserta kita adalah berjumlah 58 orang dan masih ada beberapa yang belum hadir. Di antaranya perwakilan dari 17 wakil daerah, 8 wakil cabang Jabodetabek dan 5 orang pelatih dari Kuarda. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon kiranya kakak Kuarda berkenan secara resmi membuka kegiatan BIMTEK penulisan sejarah Kuarda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kepada Kak Febrian Des. Kakak-kakak yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Wakil Nasional Gerakan Pramuka sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis penulisan sejarah wakil daerah Gerakan Pramuka tahun 2024 ditandai dengan pengumpulan kepada Kak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Yang saya hormati Kak Sekjen dan saya hormati Kak MCDI, Marinir, Dunia Lutfi, kakak-kakak pimpinan Kuarda Gerakan Pramuka yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati kakak Kapus Diklat Kuarnas, Aktifibam Kuarnas dan Kapus Datin Kuarnas. Yang tadi kakak Andalan Nasional Gerakan Pramuka, kakak perwakilan Badan Usaha milik Kuarda Gerakan Pramuka, kakak panitia dan
peserta BIMTEK penulisan buku sejarah kepanduan daerah, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, tentunya marilah kita pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan atas rahmat dan ridhonya hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara pembukaan BIMTEK penulisan buku sejarah kepanduan daerah. Nah, sekalian tentunya saya juga merasa gembira dapat bertemu kembali dengan kakak sekalian yang mewakili warga Indonesia, walaupun mungkin tidak lengkap secara keseluruhannya. Bimbingan teknis penulisan buku ini merupakan kesempatan berharga untuk saling berbagi pengetahuan tentang sejarah kepanduan masing-masing daerah yang dapat memperkuat peran kita dalam dokumentasi sejarah-sejarah di wilayah masing-masing serta meningkatkan citra gerakan pramuka melalui penulisan buku sejarah. Jadi kakak yang hadir saat ini sangat berharga sekali dan sangat diharapkan dengan nantinya tersusunnya buku panduan untuk buku sejarah tentang pramuka di provinsi. Karena penting sekalian, saya ikut merasakan juga bagaimana sekarang pendidikan itu secara umum masalah sejarah sudah ditinggalkan, sehingga generasi muda itu tidak tahu sejarah yang sebenarnya seperti apa. Dan ini juga merupakan satu ancaman karena generasi kita yang membutakan dari sejarah sehingga dia tidak punya kebanggaan. Nah, celaka kalau ini terjadi di pramuka sehingga kita tidak tahu sejarah pramuka yang sebenarnya. Apalagi nanti ada penyusupan membelokkan sejarah. Nah, juga berbahaya, karena sejarah itu penting karena sekalian ditulis secara jujur, secara benar, didukung dengan data-data dan fakta. Ini penting. Ini karena apa? Karena kita bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda hari ini. Ya. Dan itu sudah dibuktikan bahwa 1928 itu sudah ada keterlibatan pandu-pandu pada saat itu yang mengikrarkan Sumpah Pemuda yang pada akhirnya tahun 61 itu jadi satu menjadi gerakan pramuka. Nah, ini kalau kita tidak tulis dalam sejarah yang benar, maka next ya, kita tidak ada saksi-saksi hidup yang sekarang ada terus sudah tidak ada. Siapa lagi yang harus menceritakan dengan fakta-fakta yang ada? Ini penting kan? Karena di zaman modern sekali itu sejarah tidak boleh dilupakan. Maka bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang mengangkat sejarah. Nah, generasi kita ini sekarang sudah terancam dengan penghilangan sejarah, membelokkan sejarah, ya, dengan ingin membelok atau membelokkan supaya fakta-fakta itu tidak ada, sehingga kebanggaan dari generasi muda tidak ada. Ya, seperti kalau kita lihat dari kecil kan sekalian, bahwa kita masing-masing punya kebanggaan dari sejarah mana dalam keluarga, kakek nenek kita, ayah kita, terus ya, paman-paman kita sudah saja. Itu menjadi panutan dan sejarah yang kita coba belajar besar kepada nasional dan lainnya kepada khususnya pramuka. Dan saya tentunya berharap tentang sejarah pramuka di seluruh provinsi itu bisa tersusun dengan benar. Ya, karena kemarin kakak sudah tahu ya bahwa di salah satu berita detik.com bahwa dibangun narasi ya melalui Pak Presiden yang tidak tahu ya. Pak Presiden tidak salah, tapi pasti ada yang memberikan masukan
bahwa seorang pramuka itu berfoya-foya, artinya studi banding ke luar negeri, menghamburkan uang. Ya. Padahal sekalian, kemarin saya bilang sama Pak Sekjen, kalau dia ini harus segera kita bersurat kepada Pak Presiden menjelaskan, ya, bahwa kita tidak pernah melakukan seperti apa yang disampaikan itu, tidak. Ya. Pernah ada studi banding kalau tidak salah tahun 2009, ya. Nah itu dirangka pada saat mau undang-undang pramuka itu kita studi banding di beberapa negara, dan saya di Afrika, ya ada 3 negara boleh, tapi itu tahun 2009 sudah lewat dalam kepemimpinan Presiden Pak SBY, terus sampai 2 periode beliau langsung digantikan Pak Jokowi, ya. Terus sekarang Pak Prabowo, malah munculnya hari ini, gitu, sekarang ini. Nah ini yang maksudnya. Tapi saya bilang kita nggak boleh berkecil hati, ya. Maka perlu sekarang kita susun fakta tentang sejarah pramuka dengan kegiatan. Ya. Tadi saya kebetulan mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjadi irup dalam acara Sumpah Pemuda. Karena saya juga agak ternyuh sebenarnya secara pribadi. Kenapa? Jadi penerapan atau penerimaan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu oleh generasi pemuda, generasi muda-muda yang sekarang tidak dimaknai seperti apa yang dirintis oleh pendahulu-pendahulu yang menyusun Sumpah Pemuda pada 1928. Nah, salah siapa? Ya salah kita lah, gitu kan? Karena beda dengan sekarang ini kan. Kalau tidak dikenalkan, tidak dibangun motivasinya, dia tidak melihat data fakta yang sesungguhnya, maka menganggap tidak juga, itu bohong, itu cerita-cerita saja. Nah, celaka nih sekalian. Kalau sudah seperti itu, nah ini mumpung kita di sini, kakak-kakak yang tahu dan bahkan mengalami, masih menyimpan file-file sejarah kepramukaan, ini penting, kesempatan ini wujud kita ikut berinvestasi pada negara. Artinya membangun karakter generasi muda yang mengenal sejarahnya, sehingga dia menghargai generasi pendahulunya dan dia bertanggung jawab untuk meneruskan membangun negara ini yang lebih baik. Karena sering saya katakan generasi penerus itu harus selalu lebih baik daripada generasi pendahulu. Dan harapan pejuang-pejuang kita dulu kan berharap membangun negara ini dengan mengisi kemerdekaan yang mereka perjuangkan sampai mereka berkorban jiwa dan raga. Nah ini nilai harus kita hargai. Tadi saya banyak diskusi dengan pelaku-pelaku sejarah, ya, bahkan tadi saya ditemui dengan cucunya W.S. Soekarno. Dia bilang, Pak, saya cucunya W.S. Soekarno. Nah, dari banyak pelaku cucu-cucunya para pelaku sejarah Sumpah Pemuda. Maka tadi saya sudah sampaikan bahwa ini contoh yang masih bisa kita lihat dan nyata, bahwa ketulusan, keikhlasan, pengorbanan yang diberikan, entah itu berupa materi, ya, berupa dukungan untuk kepentingan apa? Negara bangsa ini.
Itu pengorbanan yang disebut dengan keikhlasan, ketulusan. Nah itulah Pak sekalian yang harus ditularkan pada generasi muda kita sekarang. Makanya saya minta nanti dalam kerja tadi nanti ada pengumpulan data, tulisan dan foto untuk bahan penulisan sejarah, pengenalan historiografi, mengangkat praktek penulisan sejarah keluarga, perpustakaan nasional dan buku sejarah Pramuka Indonesia, pengenalan pengumpulan data dan penulisan sejarah kepanduan, praktek-praktek penulis sejarah kepramukaan di daerah masing-masing, dan kunjungan ke perpustakaan nasional guna menambah bekal dan wawasan tentang cara tulisan buku yang baik dan benar. Ya, karena ini kita menurunkan nanti untuk generasi penerus biar dia baca dan benar, mengartikannya tidak salah. Gitu ya. Nah itu ya sekali. Jadi pada kesempatan ini saya juga berharap bidang kehumasan dan informatika dapat menjadi jembatan antara kuartir dengan masyarakat, menyatakan pesan-pesan positif serta mempromosikan gerakan pramuka melalui penulisan buku-buku yang diharapkan dapat diterbitkan menjadi buku sejarah kepangguan daerah. Berangkatnya dari sana. Saya yakin dengan komitmen yang kuat dan sinergi yang terjalin baik, kita dapat mewujudkan langkah-langkah konkret yang lebih terarah dan bermanfaat bagi perkembangan gerakan pramuka di masa depan. Ya. Justru ini karena kita bikin tulisan yang bagus, yang benar, yang bermanfaat, saya justru berharap pemahaman kita satu tentang pramuka. Dan saya tidak berharap nanti ada yang mempertahankan pendapatnya tanpa fakta. Ya. Karena itu nanti jadi tidak baik, tidak benar. Nah, ini yang saya teruskan. Kadang-kadang yang saya masih rasakan ada beberapa kakak yang memaksakan pemikiran tapi tidak ada fakta dan data. Hanya untuk berdasarkan katanya itu yang dibawa terus ingin dijuangkan, tidak bisa gitu. Supaya benar ini. Karena saya berharap para sekalian gerakan pramuka, ya ini saya sudah periode yang kedua sekalian. Bukan berarti terus merasa oh hebat, tidak, ya, tapi penting membangun generasi muda di pramuka ini atau melalui pendidikan pramuka, karena pendidikan pramuka itu pendidikan pramuka. Ya, waktu kemarin ada menteri pendidikan yang mengeluarkan permen seperti itu, ya sudahlah, kita ikhlaskan saja. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya. Kita selesai dengan cara pramuka. Terus sekarang beliaunya nggak ada, ya. Udah alhamdulillah. Karena saya nggak ngerti juga, saya cerita, mungkin saya ingin ketemu sama beliau nggak dikasih waktu. Oke, jangankan saya, Pak Yusuf Kala saja mau ketemu, suruh ketemu di apartemen. Itu wapres, antik kan itu kan. Apalagi saya sudah melalui orang terdekat dia. Itu belum dikasih waktu. Ya sudah, saya bilang, saya beri masukan orang yang terdekatnya beliau, segala menyampaikan tentang sejarah pramuka supaya beliau paham. Kalau nanti beliau ingin mendalami, kita siap untuk menghadap, menjelaskan dengan kata yang paham betul tentang pramuka. Enggak dikasih. Jadi ibarat orang Jawa pokoknya kan saya menteri sekarang, kalau saya dong, nah ini padahal itu dia membangun atau mempengaruhi
tergantung generasinya gitu. Nah ini kan sekalian. Tapi ya sudah apa-apa, ikhlas saja kan. Justru ini momentum yang terbaik buat Pramuka untuk kita membuat secara nasional. Ya, tadi saya lihat di perpustakaan di Gedung Sumpah Pemuda, saya lihat, tapi saya bilang ini dokumen-dokumen ini kalau tidak dipublish untuk apa? Karena sekarang budaya untuk mendatangi perpustakaan itu sudah tidak ada. Saya sampai tadi sampaikan kakak sekalian, bagaimana upacara seperti ini untuk nasional kita memperingati Sumpah Pemuda, tempatnya upacara kecil yang hadir sedikit, diributkan dengan suara kendaraan karena menutup jalan. Ditambah banyak orang yang mungkin melunder karena pas berangkat kerja, macet. Di sisi lain kondisinya sakit kepala juga. Ya, sudah banyak yang nggak mendukung artinya, ya tidak mendukung untuk positif. Tapi itu pembelajaran. Saya sampaikan nanti sampaikanlah yang mulai ini Menteri Pemuda atau budaya. Katanya di bawah kebudayaan. Loh, Sumpah Pemuda, bukan Sumpah Kebudayaan, ya kan? Pemahamannya jelas, pemuda kok. Berarti yang membawai harus urusan pemuda. Nah, tapi ya nanti kan dari beliau-beliau ini yang akan merumuskan. Saya memberikan masukan. Sekarang bagaimana ceritanya saya bilang, kita kalau zaman saja kan mengundang seluruh Indonesia untuk hadir di sini. Ya kan? Kita punya kekuatan dan kita berkomunikasi, bersilaturahmi. Ya kan? Dengan maka budaya sampai ada tarian tadi mewakili dari budaya tarian Sabang sampai Merauke. Kan itu kekuatan kita sesuai dengan Sumpah Pemuda hari ini. Makanya saya bilang, kenapa sih upacara secara nasional itu tidak menghadirkan seluruh lapisan pemuda? Kan ada pemuda yang mengatakan kelompok Banser sekalipun, ya kan? Kelompok pemuda apa saya tak tahu lah, mungkin ada pemuda kelompok katanya Pak Sekjen apa CKD, Tentara Harapi Diri. Tapi tidak apa-apa, karena itu kan sebagai manifestasi bahwa dia punya kebanggaan. Tidak ada yang jelek selama itu ada tujuan positif dan ada arah yang jelas. Jangan kumpul-kumpul hanya untuk perselisihan terus kita malah tawuran. Karena generasi muda kan sebenarnya tawuran, mencari identitas tapi negatif. Ini tantangan kakak sekalian. Ya. Tadi saya sampaikan, wah kak, lapangannya kan nggak ada tempatnya. Monas bisa kita pakai, ya kan? Kalau ingin daerah situ. Kalau perlu saya bilang, di Buperta Pramuka karena itu pembinaan generasi muda, pakai saya bilang itu kan, manfaatkan. Tapi alasannya sebenarnya tujuan saya supaya tidak direslah. Buperta ini kalau nggak ada kegiatannya, aset-aset kita kalau nggak ada kegiatan, ini kadang-kadang kalau saya nggak pakai ini kan, sepi-sepi aja terus kita melakukan kegiatan ini di luar TRW, kasih tadi ini, akhirnya wah ini udah nggak pakai, ini berapa pak, udah nggak butuh lagi, diambil, ya kan? Ini sih pengalaman saya jadikan Platnas dari awal, banyak sekali yang menekan saya supaya saya mau melepas aset. Ya. Kalau saya Pak didatangi sama investor-investor yang pro itu untuk mengambil lagi. Ya. Saya pun malah ditawari, Pak nanti kalau digaskan kita bicara bisnis. Jadi itu kan sumber hidup. Jadi Bapak bisa punya saham. Wah,
Kalau saya orang Jawa Timur itu makam itu. Karena saya bukan mencari itu, justru di pramuka ini adalah kegiatan pengabdian kita. Ya kan? Saya kan sekarang sudah umur 65, emang mau berapa panjang? Sudah dapat bonus 2 tahun. Ya. Tapi bukan itu, umur kita nggak tahu. Tapi paling tidak sisa-sisa umur kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk generasi dan untuk negara ini. Paling tidak ya. Ya, maka saya bilang komitmen itu harus selalu dibangun lah saya. Jadi saya tadi cerita-cerita sama kakak-kakak yang hadir. Ini termasuk Pak Sejen, Pak Lutfi, Pak Wahyudi yang lain ini. Jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada kecurigaan di antara kita. Kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin curiga, tanya. Kalau tanya ke Warnas, gitu. Betul nggak? Ya. Makanya kalau kita jujur, kan saya bilang, nih saya yang lebih tahu pada selama ini waktu sama-sama saya di Bulog, saya yang penting-penting itu untuk kegiatan pramuka yang tidak teranggarkan dan tidak ada biayanya, saya bilang ini tanggung jawab kita karena ini sudah keputusan Munas harus jalan. Saya bilang kita harus menjalankan ini. Terus gimana caranya? Kata saja, sedangkan dananya tidak ada. Juga saya bilang kita bisa cari dana, asalkan bukan untuk kepentingan pribadi. Dan Allah itu memberikan kedudukan saya dapatkan di lain Waras adalah di Bulog. Saya banyak mitra. Nah, saja satunya. Sampai saya bilang mitra saya bantu pramuka dong. Kamu kan pasti ada untungnya. Berikan kepada saya terserah. Kalau mau bantu berapapun kepada pramuka itu kan. Nanti terus keikhlasan saya. Karena saya yakin kenapa saya diberikan amanah di Warnas. Begitu pemilihan kedua, saya sudah dilepas jabatan saya sebagai diri dulu kan. Nah, saya yakin itu masih ikhlas juga masa saya selesai karena jabatan sementara. Tapi ternyata Allah begitu saya terpilih Kapolres yang periode kedua, jadikan komisaris utama di Semen. Ya walaupun pening-pening karena hanya baru, tapi bukan saya itu saya uang untuk saya. Paling tidak di situ ada peluang untuk pramuka. Ya, Sejen malah itu baru bilang, wah ini gimana kita mau membangun ini, memperbaiki ini kan butuh paling tidak semen. Nah, saya ngomong sama beberapa dirut semen, bisa nggak bantu pramuka? Saya akan duit, tapi produksi semen itu kasih secara bertahap, dikasih tidak saja. Nah, untuk saya membantu saya Pak, tapi untuk pramuka. Jadi kalau masih ada yang punya pemikiran bahwa saya dan pengurus yang lain ini mencari kehidupan di Warnas di pramuka ini salah. Makanya waktu Pak Presiden Pak Prabowo kemarin kita saya tidak apa-apa di detik beritanya semua pada banyak informan saya. Itu gimana? Katanya Warnas itu udah begini Pak Presiden. Pertama kabinet itu udah membahas pramuka dan benar-benar saya dikirim videonya. Saya dengerin ya, nggak apa-apa. Tapi kan kita cukup tahu bahwa ada orang yang tidak suka pada kemajuan pramuka, atau mungkin secara pribadi tidak suka sama saya. Gitu. Supaya saya nanti
nanti besok mungkin ya, karena tujuan orang itu calon presiden, mungkin nanti ada munaslup, bisa saja. Tapi saya ikhlas apa? Nggak ada masalah. Kok saya nggak mau berbuat apa-apa untuk kepentingan pramuka. Ini cara yang penting saya sampaikan kepada sekalian, membangun sinergitas kita bersama, membangun kekompakan kita, kesatuan kita seperti Sumpah Pemuda, mampu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kan itu ya. Oh, bagi pramuka ya, pramuka cuma satu, gitu aja kan. Nah, berbangsa satu adalah bangsa Indonesia. Mengakui bahasa satu adalah bahasa Indonesia. Ini satu kesatuan itu yang kuat itu. Ya, budaya kan boleh, kalau karya boleh, tidak ada masalah. Itu lah sekalian. Karena sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya sebelum saya mengakhiri sampai tadi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak dan panitia yang sudah mempersiapkan kita ini dengan baik. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bintang penulisan buku sejarah kepanggilan daerah tahun 2004 saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya dan langkah kita semuanya untuk dapat mewujudkan pramuka yang lebih baik dan handal. Jaya pramuka, jaya Indonesia. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam pramuka. Mohon izin, selanjutnya mohon berkenan Kakak Ketua Wakil Nasional Gerakan Pramuka didampingi Sekretaris Jenderal Wakil Nasional Gerakan Pramuka dan Wakapolres Bidang Aptimas Kamham Humas dan Informatika untuk melakukan pemukulan doa. Pemukulan doa ini sebagai tanda secara resmi dibukanya Bintang penulisan sejarah Wakil Nasional Gerakan Pramuka tahun 2024. Mohon izin kita hitung bersama. 1, 2, 3. 2 kali untuk pramuka. Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta secara simbolis. Perwakilan mengambil tempat. Mohon berkenan Kakak Ketua Wakil Nasional Gerakan Pramuka untuk dapat menyematkan tanda peserta secara simbolis. Yang pertama, perwakilan putra Kakak Doni Widodo dari Wakil Daerah Gerakan Pramuka Lampung. Dan yang kedua, perwakilan putri Kakak Eko Pramukawati dari Wakil Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah. Terima kasih kepada kakak-kakak, disilakan kembali ke tempat. Menyanyikan himne Satya Dharma Pramuka. Hadirin mohon berdiri. Satya
Pembacaan doa kepada Kak Alfian Nur Adi Eskom disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kakak-kakak peserta hari ini yang berbahagia, marilah sejenak kita berdoa seraya menundukkan kepala serta memohon dengan kerendahan hati. Mohon izin doakan saya pandu dalam ajaran Islam agar yang lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Agung, kami memohon dengan kerendahan hati berdoa kepadamu dengan mengharap rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, kasihilah kami dengan kasih yang Engkau ridhoi, serta berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta keteguhan iman. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, serta dan berikan kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan dan lancarkanlah acara kami. Pada sore ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan bimtek penulisan buku sejarah Warga Daerah tahun 2024. Mudah-mudahan dengan momentum ini kami sebagai anggota Gerakan Pramuka senantiasa dapat memberikan manfaat bagi Gerakan Pramuka, bangsa dan negara tercinta, serta membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Sungguh tiada daya dan upaya bagi kami untuk melaksanakan semua ini bila tanpa pertolongan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Muqallibul Qulub, kami sadar bahwa segala usaha dan kerja keras kami tiada gunanya tanpa ridho dan keberkahan-Mu. Ya Allah, teguh dan rendahkanlah hati pribadi kami agar menjadi manusia yang Engkau naungi. Ya Allah, perkenankan dan kabulkanlah doa kami. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannah ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Alfian Nur Adi Eskom. Kakak-kakak yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis penulisan sejarah Kewarganegaraan Gerakan Pramuka tahun 2024 dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Saya Wahid Kanaya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Di akhir pekan pergi berkemah. Jangan lupa membawa tanaman. Sukses bimtek penulisan sejarah, toreh warisan untuk pramuka masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, salam pramuka. Kakak-kakak mohon izin kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Sesi foto bersama kita akan bagi dalam 2 term ini. Yang pertama kakak
mohon dibantu kakak tim humas dan dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen ini dan mengatur foto bersama. Setelah ini mohon bersiap-siap untuk kakak yang berada di sisi sebelah kiri. Baik, kakak-kakak silakan dapat menyesuaikan posisinya. Pastikan untuk semuanya